Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Hari ini kita masuk ke pertemuan ke-13 dalam mata kuliah aplikasi komputer perkantoran, yang mana kita membahas tentang pembuatan grafik pada Microsoft Excel. Jadi, kita coba buka materinya pada hari ini, yaitu grafik pada Excel. Jadi kita harus paham dulu apa sih sebenarnya grafik itu ya. Grafik itu merupakan sebuah gambar yang menjelaskan data angka dalam lembar kerja. Jadi poin dari grafik ini adalah menjelaskan angka pada lembar kerja yang mana angka tersebut lebih dari satu. Dan dia bentuknya tabel. Dan dia bentuknya tabel sehingga kita bisa lihat peluang mana yang bisa naik dan bisa turun. Itu targetnya. Dengan visualisasi grafis, maka akan memudahkan pembacaan data tanpa harus mengungkapkan dengan kata-kata. Dan setiap perubahan angka pada sumber grafik secara otomatis akan mengubah tampilan grafik tersebut. Ada dua cara untuk membuat grafik itu bertambah atau berubah ya, atau membuat grafik pada Excel. Yang pertama dengan lembar kerja, menempatkan grafik pada lembar kerja bersama dengan datanya. Yang kedua, menempatkan grafik terpisah dari lembar kerja tetapi dalam bentuk kerja yang sama. Nah, ini bisa dilihat. Nah, selanjutnya sebagai contoh tabel gambar yang mana di sini tabel ini merupakan data mentah yang akan nanti dikelola untuk menjadikan sebuah grafik. Nah, ini salah satu pendaftaran mahasiswa di salah satu universitas yang mana kita bisa lihat di sini ada beberapa data dari Aceh 546, dari Sumatera Utara 332, Sumatera Barat itu 154, Riau 1004, Jambi 506, Sumatera Selatan 491, Bengkulu 423. Lampung 486, Bangka Belitung 194, Kepulauan Riau 335, Banten 468, DKI Jakarta 325, Jawa Barat 1618, Jawa Tengah 5094, DI Jakarta 5389, Jawa Timur 1224, untuk Bali 67, NTB 531, NTT itu agak sedikit lebih kecil 29, Kalimantan Barat 356, Kalteng 270, Kalimantan Selatan 339, Kalimantan Timur 1165, Gorontalo 47, Sulawesi Utara 38, Sulawesi Tengah itu 123, Sulawesi Selatan 446, Sulawesi Tenggara 102, Sulawesi Barat paling sedikit 12, Maluku 116, Maluku Utara 152, Papua 109, Papua Barat 83, dari luar negeri 24. Nah, sehingga tabel yang sebanyak 34 ini kalau dibaca satu-satu capek, ya kan? Nah, maka dengan adanya nanti dibuat di dalam Excel berbentuk grafik, maka kita lihat dulu mana yang paling sedikit. Nah, misalnya tadi yang kita lihat paling sedikit adalah yang di mana tadi yang 12 tadi adalah Sulawesi Barat. Sulawesi Barat itu sedikit. Yang paling banyak ada di Jawa Tengah ya, DI Jogja 5.389. Tapi kita baca dulu datanya. Tapi dengan adanya grafik kita tinggal tempelkan aja, baru langsung nampak nanti grafiknya menunjukkan mana yang lebih besar. Cara pembuatan grafik itu kita bisa buat berdasarkan gambar ya, kita bisa buat. Yang pertama kita dulu sorot range data yang akan dibuat grafik, yaitu B4 sampai dengan D37. B4 itu ada di sini, ini B, ini 4 ya, 4 sampai D37.
Ya, ini D37 dia. Nih, D37. Nah, karena dia persennya. Selanjutnya berdasarkan data, habis itu pilih tab insert, kemudian pilih tipe grafik yang diinginkan. Nah, dalam hal ini kita buat Pie 3D ya. Nah, ini dia insert, masuk dulu ke insert, baru Pie, baru pilih yang 3D. Maka nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini dia bisa lihat grafiknya. Nah, ini kalau bentuknya pie ya, artinya dalam bentuk pie ini kita bisa lihat dalam bentuk bulatan. Bahwasanya ini mana yang lebih besar, yang lainnya. Jika ingin mengubahnya bisa menggunakan change chart type atau kita ingin mengubah source datanya atau jumlah data yang di dalam select data atau untuk mengubah chart option ya seperti judul, grafik, sumbu X, Y dan yang lainnya atau pilih chart layout. Untuk mengubah stylenya pilih chart style, untuk mengubah lokasi grafiknya pilih location atau move card. Nah, ini dia. Jadi dengan begitu lebih mudah membaca datanya. Nah, di sini kita coba buka Excel untuk membuat contoh. Salah satu contoh membuat tabel dari Excel ya. Nah, di sini kita coba cari dulu datanya. Excelnya kita buka. So, nah, di sini kita coba pakai data sensus penduduk ya. Saya download data sensus penduduk. Kita bisa lihat. Nah, ini bekas download Februari. Ya, ini Februari datanya kurang lebih. Nah, ini kita perbesar. Sensus data penduduk ya. Yang Agustus belum dapat datanya, jumlah datanya belum dapat. Tapi coba kita cari dulu datanya. Untuk pengambilan datanya kita coba yang lebih lagi. Supaya kita tahu nih jumlah-jumlah datanya. Tunggu ya. Sensus penduduk lengkap ya datanya ya. Oke, yang di 2023-nya ambil data ini coba. Oke, ini. Nah, jadi ini yang lebih detail lagi datanya. Oh, bukan. Kita coba hapus dulu datanya yang tadi. Ini kita hapus. Oke, kita buka lagi share screen-nya. Nah, ini kurang lebih ini. Nah, di sini kita bisa lihat untuk golongan umur 15 sampai 19 tahun datanya adalah kurang lebih seperti ini ya. Ini terus ya banyak datanya. Jadi kita ambil datanya ini. Ini kebetulan kita geserkan dikit ya. Ini kita geserkan dikit supaya nampak perbedaan dan jumlahnya.
Kan beda nih ya. Nah, jadi kita bikinlah dia. Ini kita ambil, select, baru insert. Insertnya ini kita pilih, ya kalau tadi pie ya. Nah, kurang lebih nih. Nah, cuma pie ini kadang dia, kalau kita nggak bisa bacanya ya susah gitu ya. Kita susah bacanya. Atau kita, ini kita ambil dulu. Nah, kalau pie-nya susah dibaca, kita pilih yang lain gitu ya. Nah, grafiknya bisa seperti ini. Nah, ini dia. Jadi bisa dilihat di sini bahwasanya untuk ukuran 15 sampai 19 dia di bawah 5.000. Ya, 5 juta ya, 5 juta. Nah, ini rata-rata di bawah semua nih. Ya kan? Kecuali yang paling atas. Oh, ternyata ini total ya. Sorry, sorry, sorry. Coba kita hapus. Ini total berarti ini aja. Ini datanya sampai di sini berarti dia. Baru kita coba insert. Ah, nih. Nah, baru nampak rata-ratanya ya. Jadi dia ada meningkat dan menurunnya. Jadi jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas menurut golongan umur ya. Nih dia di 2 juta ya, 2 jutaan rata-rata baru menurun. Nah, 55 sampai 59 menurun dan ternyata di usia 60-an baru dia meningkat jadi 3.000, 30 jutaan, 31 juta. Nah, dari sinilah bisa kita baca datanya. Kalau ngerubah datanya bisa, kita bisa rubah. Gini bisa, ini nampak ya. Nah, jadi kita juga bisa pilih yang data yang untuk yang mana ya. Ini 3D bisa. Nah, kurang lebih seperti ini bisa. Habis itu kalau kita mau bikin yang line, nah ini yang line. Yang lain seperti ini, yang lain. Ini bisa. Nah, ini nggak nampak ya perbedaannya ya karena hampir sama. Ini nanti di sini. Nah, ini dia. Yang warna biru dan warna merah dia dua datanya. Nah, itu dia. Nah, ini kurang lebih gini bisa juga, tapi kurang jelas sih. Nah, atau ini mau bikin scatter nih. Nah, ini dia nampak seperti ini dia. Jadi dia melonjak di usianya, turun ke bawah, baru naik lagi ke atas dengan jumlah karakter usianya. Nah, kalau ini yang tadi saya bilang bisa dirubah-rubah. Nah, ini bisa dirubah-rubah jumlah penduduk. Nah, penduduk, ya kan? Oke, ini tulisannya penduduk. Oke, penduduk banyak kalikannya. Oke. Nah, jumlah ini. Oke, kita kurangkan lagi. Nah, ini dia. Jadi bisa meningkat, bisa menurun sesuai dengan eh, datanya. Tapi kalau kita lihat di sini kita agak sedikit ribet ya kan. Kalau datanya mentah seperti ini kita nggak bisa memastikan apakah dia naik terus, apakah dia turun terus. Tapi dengan begini kita bisa lihat dia datanya naik terus, kapan dia turun kan gitu. Itulah gunanya grafik tadi. Nah, jadi kalau untuk mempresentasikan nanti ke pimpinan juga kita bisa lihatnya lebih pasti. Mungkin itu saja dari pertemuan kita yang ke-13 ini. Terima kasih. Wabillahi akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.